Firman, bagaimana tanggapan Anda Pak tentang beberapa bukti baru yang disebutkan sudah semakin mengarah ke Anas Urbaningrum? Baik, jadi begini ya, tanpa mengurangi rasa hormat apa yang disampaikan oleh Pak Junimat sebagai kuasanya Pak Nazarudin, buat saya ini ada dua soal. Yang pertama pada wilayah public judgment, ya Pak Nazar maupun pengacaranya ya silahkanlah mau ngomong apa saja kan nggak apa-apa. Tapi pada wilayah professional judgment kita melihat semua apa yang disampaikan justru berjungkir balik, ya dari fakta yang disampaikan selama ini. Jadi faktanya justru malah tidak seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan pada wilayah public judgment silahkan saja mau beropini, mau berasumsi apapun. Nah, tapi pada wilayah professional judgment jelas terlihat ya majelis hakim yang menangani sejak kasus pertama Pak Nazar tertangkap sebagai buronan sampai kemudian Ibu Neneng diadili. Di sini terlihat baik itu directing mind-nya, proses pengelolaan uang dan sebagainya, ini terlihat. Ya, Pak Firman, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Pak Firman, kalau kalau maaf Pak Firman, saya potong. Kalau sebelumnya jadi sebenarnya ini full disclosure kok proses betul. Ya tentu. Ini yang saya sebut dalam proses pemeriksaan ini full disclosure atau open bar. Ya, semua prosesnya terbuka. Nah, bagaimana dalam sebuah situasi yang terbuka, ya, outputnya jadi lain. Ketika ini disampaikan seperti tadi ada bukti baru, ini kan bukan hal yang baru juga, sudah berapa kali disampaikan sebenarnya. Ya, tapi fakta kemudian dalam proses pengadilan justru membuktikan tidak seperti itu. Sekarang kalau ada satu lagi yang bilang tentang keterlibatan Anas, kalau sebelumnya hanya sumbernya Nazarudin begitu ya, itu juga yang dipakai oleh sejumlah media dikutip begitu mengenai Nazarudin. Tapi sekarang semakin sedikit menemui kebenaran ketika Andi Malarangeng juga sudah ditersangkakan melalui juru bicara keluarganya, dan saya tadi wawancara dengan Pak Rizal, konsepnya memang alirannya itu mengarah kepada Anas Urbaningrum. Ini tanggapan Anda seperti apa? Tidak hanya Nazarudin yang ngomong, Pak. Ya ini kan soal skill of degree ya. Jadi siapapun itu baik Pak Nazar maupun saya nggak ngerti Pak siapa yang tadi Pak Rizal ini apakah keluarganya atau pengacaranya atau apa ya, saya juga agak bingung apakah dia polisi atau jaksa atau sebagai hakim ya. Tapi ya sudahlah ya, dia mewakili keluarga, dia mencoba menjelaskan. Tapi tentunya kan harus dipisahkan cerita dengan fakta. Ini Pak Rizal yang dia sampaikan ini sebuah cerita atau fakta. Ini kan sesuatu yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai menjadi bias. Ya, kalau dia bisa bercerita, dia di mana posisinya di dalam masalah ini. Nah, ini kan jadi soal. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tadi saya katakan kalau ini pun disampaikan oleh seseorang, siapapun itu, yang statusnya menjadi tersangka, maka wajar saja tersangka itu punya hak ingkar. Ya, hak membela diri itu boleh saja. Kan begitu. Jadi saya pikir hal ini wajar. Oke, baik Pak Junimat, sebenarnya sampai di mana sih yang akhirnya bisa benar-benar menunjukkan ke publik versi Nazarudin tentunya? Ini bukti mana, misalnya ke Harrier ini kejelasannya sampai mana nih? Apakah memang langsung menyangkut nama Anas? Kemudian soal yang lain, 100 miliar, ini sampai menyangkut ke Anas, dari adikarya ke Anas nih yang mana bukti bisa menjelaskan itu? Saya kira begini ya, kita harus sepaham dulu kita. Ya, oke. Ya, yang disebut proyek Hambalang, ya, itu hanya bisa terlaksana kalau ada sertifikat. Oke. Ini kita pahami dulu ini. Ya, ini yang awalnya ya. Pada tahun 2005, ini tidak bisa berjalan karena memang sengketa masalah tanahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ignatius Mulyono, ya, selaku anggota praksi Partai Demokrat, sudah diperiksa di KPK. Beliau sudah mengatakan, ya, bahkan depan-depan wartawan, bahwa beliau disuruh oleh Pak Anas Urbaningrum, ya, untuk menelepon Kepala BPN, Pak Joyo Wiono. Kan begitu. Joyo Winoto. Nah, setelah terjadi komunikasi oleh Pak Ignatius Mulyono dengan Kepala BPN, dalam hitungan minggu terbit sertifikat. Pak Ignatius sudah mengakui disuruh Anas untuk menghubungi Joyo Winoto. Dan sertifikat tersebut oleh Pak Ignatius diserahkan ke Pak Anas. Ini kan sudah jelas. Sudah mengarah ke sana ya. Kita berhenti di sana dulu. Nanti saya akan minta tanggapan Pak Firman. Pak Firman, mungkin Anda sudah dengar tadi ya tentang pengakuan dari Ignatius Mulyono. Tapi